그냥 요번에 그래야 요거 아들 것은 그만 지키고 인자 가자면서 아는데 그거 알아? 그래서 우리 애기 개척었어요? 아까 너랑 같이 나간 거 아니야? 아이고 우리 아들이야. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita dari film Oh My Grand. Oh My Grand adalah film asal Korea Selatan. Film ini dirilis pada tahun 2020 dengan genre misteri komedi. Mari langsung saja kita simak alur ceritanya berikut ini guys ya. Film ini diawali dengan pemandangan sebuah kota yang damai. Kota itu bernama Gimsan. Di sana terlihat seorang perempuan tua bernama Moon-hee sedang mencukur rambut cucunya yang cantik bernama Bomi. Nenek Moon-hee mempunyai penyakit demensia. Ia bisa lupa ingatan dan berubah perilaku tiba-tiba. Itulah yang membuat nenek Moon-hee mencukur rambut Bomi. Selesai dicukur, Bomi pun menangis melihat rambutnya yang jelek. Tak hanya Bomi, anjing mereka yang bernama Anjah juga menjadi korban dari nenek Moon-hee. Rambutnya juga dipotong. Sedangkan di tempat lain terlihat seorang pria bernama Duwon. Ia bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Duwon terlihat datang terlambat ke kantor, lalu dimarahi oleh kepala asuransi. Duwon adalah anak dari nenek Moon-hee dan ayah dari Bomi. Tak lama, Duwon ditelepon seorang klien asuransi. Kliennya memberitahukan bahwa mobilnya rusak dan meminta mobilnya dianggap rusak total agar bisa diklaim ganti rugi sambil memaksa. Tentu saja Duwon sebagai petugas asuransi menolak. Duwon pun marah dan mendatangi mobil itu dan menjadikannya benar-benar rusak parah. 애들은 잘 거? 애들은 Di kejauhan terlihat Bomi mendekati ayahnya untuk mengadu bahwa nenek Moon-hee lari ke bukit ingin bunuh diri. Sebab nenek Moon-hee menyesal telah memotong rambut Bomi. Mereka pun langsung mencari nenek Moon-hee. Sesampainya di tempat nenek Moon-hee ingin bunuh diri, terlihat nenek Moon-hee mengikat lehernya ke sebuah ranting pohon. Bukannya menolong, namun Duwon terlihat mengejeknya. Ketika kaki nenek Moon-hee terpleset dari pijakan, bukannya mati, nenek Moon-hee justru terjatuh dari pohon sebab ranting yang menopang talinya terlalu rapuh. Malamnya terlihat nenek Moon-hee, Duwon dan Bomi sedang menonton TV. Melihat acara TV itu, Bomi lalu meminta arloji siluman kepada Duwon. Duwon pun berjanji akan membelikan Bomi arloji itu. Tapi sebelum itu, Duwon bertanya kepada Bomi tentang merek mobil yang ia tanyakan. Bomi menebak dengan benar. Bomi adalah seorang anak yang hafal berbagai merek mobil. Bomi juga memberikan obat rutin untuk nenek Moon-hee. Setelah larut malam, Duwon ingin pergi keluar untuk berpesta. Nenek Moon-hee dan Bomi yang terbangun pun melihat ayahnya pergi. Juga pergi keluar dan mengajak anjingnya Anjah. Penyakit lupa ingatan nenek Moon-hee tampak sedang kambuh. Sementara Duwon sedang berpesta dengan seorang perempuan. Tak lama Duwon mendapat telepon bahwa anaknya Bomi telah kecelakaan. Duwon pun menyusul ke rumah sakit Gumsan. Sesampainya di rumah sakit, benar saja Bomi terlihat tak sadarkan diri dengan banyak darah. Cholsik, temannya Duwon yang juga petugas kepolisian itu terlihat datang. Ia mendapat informasi bahwa Bomi kecelakaan tabrak lari. Mendengar hal itu, Duwon lalu memarahi nenek Moon-hee. Namun nenek Moon-hee yang lupa ingatan tidak bisa mengingat apapun. Duwon terlihat mengusir nenek Moon-hee keluar. Nenek Moon-hee mengucapkan kata 1155. Hanya itu yang ia ingat. Di tempat lain, Cholsik tampak memotret tempat kejadian, di mana Bomi ditabrak. Ia juga meminta rekaman CCTV jam 20 sampai jam 22 kepada petugas kepolisian. Paginya terlihat Bomi sedang diperiksa seorang perawat. Nenek Moon-hee berkata, belakangnya lebar. Mendengar itu, Duwon pun membawa nenek Moon-hee keluar. Duwon takut perawat merasa malu mendengarnya. Duwon sedang keluar. Ia mencari informasi tentang kecelakaan itu dengan Cholsik. Ketika kembali ke rumah sakit, di sana ia tidak melihat nenek Moon-hee. Ia pun mencarinya hingga keluar rumah sakit. Namun tak lama, dari kepolisian menelpon bahwa nenek Moon-hee membuat rusuh di kantor polisi. Nenek Moon-hee berkata belakangnya lebar 1155. Namun tidak ada yang paham apa yang dikatakan oleh nenek Moon-hee itu.
Duwon pun menjemput Nenek Monhee. Duwon dan Nenek Monhee kembali ke rumah sakit. Di perjalanan, Duwon mengingat bahwa ia diberikan flash disk berisi rekaman CCTV jalanan di sekitar kejadian kecelakaan itu. Sampai di rumah sakit, Duwon melihat rekaman CCTV saat tabrak lari terjadi. Duwon terlihat sangat sedih. Bumi yang mendengar itu lalu siuman dan menggerakkan tangannya lalu memanggil Nenek Monhee dan ayahnya Duwon. Bumi terdengar mengucapkan sesuatu yaitu Santa, yang dimaksud adalah mobil Santa FESM. Mereka pun sangat senang Bumi sudah siuman. Di hari berikutnya, sambil memberi arloji siluman untuk Bumi, terlihat Duwon menelpon Cholsik. Duwon memberitahukan bahwa Bumi sudah siuman dan memberitahukan mobil yang menabrak Bumi adalah Santa FESM. Setelah berbelanja arloji, Duwon pergi ke rumah sakit. Keadaan terlihat panik. Bumi kritis karena alat penunjang oksigen Bumi dicabut. Nenek Monhee menjadi tertuduh. Mereka pun menyalahkan Nenek Monhee. Malam itu hujan pun datang. Sementara Nenek Monhee terlihat diam di kehujanan. Di tengah hujan, Nenek Monhee teringat Duwon ketika masih kecil. Nenek Monhee memberikan Duwon buah ceri ketika sakit. Mengingat itu, Nenek Monhee lalu membawa buah ceri ke rumah sakit dan memberikannya kepada cucunya yaitu Bumi. Tentu saja ia terbayang Duwon ketika masih kecil. Nenek Monhee terlihat menyesal melihat keadaan Bumi. Ia pun pingsan. Flashback ke zaman di mana Duwon berumur 7 tahun. Duwon memiliki kelainan yaitu jari tangan yang berlebih. Itulah yang membuat ia dipanggil Nenek Monhee Poli yaitu Polydactyly. Saat itu ayah Duwon mengajaknya ke kota untuk membeli coklat di Toserba Yongjun. Duwon dibawa ayahnya ke gudang toko. Di sanalah ayahnya tiba-tiba menaruh jarinya di pemotongan untuk memotong jari Duwon. Tak lama setelah itu ibu Duwon datang dan membawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ibu Duwon menangis dan meratapi Duwon. Ia memberi Duwon buah kesukaannya yaitu ceri sambil meminta maaf. Duwon menceritakan setelah menikah ibunya mengalami demensia yang menyebabkan istrinya keguguran dan istrinya diusir ibunya dari rumah. Tak lama terlihat Bumi menangis. Ia tampak sedih mendengar cerita Nenek Monhee. Ketika perawat memeriksa Bumi, terdengar Nenek Monhee berkata, belakangnya lebar hingga 2 kali. Perawatnya pun malu. Namun ternyata bukan belakang perawat itu yang dimaksud, namun sebuah mobil yang terlihat di TV yang mempunyai bagian belakang yang sangat lebar. Mendengar itu, Duwon pun paham. Ia pun mengambil cuti untuk mencari pelaku. Duwon dan ibunya bekerja sama. Mereka pergi ke bengkel langganan Duwon, namun tak menemukan tanda-tanda. Lalu Duwon diberikan saran oleh penjaga bengkel untuk pergi ke tempat suku cadang Hyundai di Doksan. Setelah di Doksan, mereka juga tak menemukan apa-apa. Malah Nenek Monhee tertabrak mobil ketika menyeberang. Ketika terjatuh, Nenek Monhee lalu teringat kejadian di mana Bumi ditabrak. Nenek Monhee ingat bahwa mobil yang menabrak Bumi juga menabrak sebuah kotak di area itu. Duwon pun menggambarkan dan menemukan angka 15. Duwon memberikan bukti itu ke kantor polisi, tepatnya dengan Cholsik. Mereka mencari datanya, namun terlalu banyak data yang angka 15. Malamnya Nenek Monhee mencoba mengingat sesuatu. Ia pun ingat bahwa ia menyimpan patahan bumper depan mobil yang patah saat menabrak kotak. Nenek Monhee menyimpannya di kandang anjingnya. Ia membungkusnya dengan coklat. Terlihat itu, Duwon pun menangis terharu dan memeluk Nenek Monhee. Esoknya Duwon kembali ke kantor. Kepala perusahaan senang karena Duwon lama tidak masuk dengan membawa setumpuk berkas data mobil plat 15. Hingga malam Duwon belum juga menemukan mobil yang ia cari. Duwon menemani Nenek Monhee untuk berobat, namun dokter tak bisa membantu banyak. Dokter malah menyarankan agar Nenek Monhee berobat ke spesialis hipnotis. Selesai dari tempat dokter, mereka pun kembali ke rumah sakit. Nenek Monhee menekan arloji milik Bumi, lalu GPS-nya pun menyala. Tak lama mereka kembali ke kantor Duwon untuk mencari mobil yang mereka cari. Mereka pun mengubah pemikiran bahwa angka 15 menjadi 75. Lalu mereka menemukan data sebuah mobil yang telah menabrak babi hutan. Mobil itu diperbaiki di logam 4. Mereka pun mencari kecocokan bumper depan dengan patahan yang mereka temukan. Namun apes, bukannya menemukan mobil itu, mereka malah bertemu dikejar seekor babi hutan. Esoknya mereka pun melanjutkan pencarian dari pagi hingga malam. Hingga di sebuah desa dan mobil Duwon mogok, mereka pun beristirahat hingga pagi. Paginya Duwon melihat ada Nenek Monhee di mobil. Nenek Monhee ternyata pergi ke Toserba di Cubu di daerah itu. Lalu ia ditelepon oleh seorang warga negara asing pemilik Toserba. Setelah mobilnya diperbaiki, Duwon pun menemui Nenek Monhee.
Duon diberikan rekaman CCTV tempat itu dan menunjukkan ke arah jalan. Di perjalanan Duon memutar rekaman ulang tahun Nenek Monhee yang ke-64. Saat itu terlihat Bomi dan ibunya. Mereka bernyanyi bersama. Saat itu juga Duon menangis membayangkan istrinya dan Bomi berada di mobil. Malam harinya di perjalanan, mobil mereka mogok di dekat dengan bengkel logam part. Mereka pun mampir untuk memperbaikinya. Mereka kembali mencari mobil Santa FSM itu. Terlihat Nenek Monhee sedang melingkari daftar plat mobil pelanggan yang menulis angka 1155. Duon teringat bahwa nomor itu terus disebut-sebut Nenek Monhee. Penjaga logam part lalu menceritakan beberapa malam sebelumnya dia didatangi oleh seorang pelanggan wanita dengan mobil Santa FE plat 1155 yang memperbaiki mobilnya yang rusak karena menabrak anjing. Namun terlihat berdarah di bagian bawahnya. Ia sempat disogok agar tak menceritakan hal itu. Namun ia tak bisa tidur nyenyak lalu mencatat sebuah detail tentang wanita itu termasuk alamat rumahnya. Mendapat informasi itu, Duon langsung mendatangi alamat si wanita. Ia menemukan merek plat yang sama dengan mobil pelaku. Duon pun mengambil beberapa foto sebagai barang bukti. Malam itu Duon kembali ke rumah sakit. Terlihat wanita yang menabrak Bomi menyerahkan diri. Duon sadar bahwa ia pernah bertemu si wanita. Nenek Monhee pun berteriak bahwa bukan perempuan itu pelakunya. Wanita itu tetap dibawa ke kantor polisi. Paginya ketika Duon mendapat dokumen dari Pak Kim di Daehan, dokumen itu menunjukkan bahwa wanita itu bernama Han Ji-sok, hanya salah satu dari pelaku yang mengemudi. Duon pun menemukan fakta mengejutkan bahwa yang menjadi rekan pengemudinya adalah Chol-sik. Melihat itu, Duon pun mengamuk dan mencari Chol-sik. Di tempat lain, Monhee menemui Chol-sik. Chol-sik adalah pelaku yang mencabut alat penunjang oksigen Bomi. Namun Nenek Monhee malah diculik oleh Chol-sik. Nenek Monhee membawa arloji milik Bomi. Itu membuatnya lebih mudah ditemukan dengan GPS. Duon yang mengetahui Nenek Monhee diculik langsung mencarinya. Sementara itu Chol-sik yang sudah sampai di gudang menggantung Nenek Monhee dengan sebuah tali. Selesai dari gudang, ketika ingin pergi Chol-sik bertemu dengan Duon. Dengan mobil yang berhadapan, Duon menabrak mobil depannya hingga hancur. Sementara di gudang terlihat Anjah datang menyelamatkan Nenek Monhee. Nenek Monhee berhasil jatuh. Nampaknya berat badan Nenek Monhee lebih dari kayu yang diikat Chol-sik. Kembali ke Duon, mobil yang dikendarai Duon terlihat ditabrak Chol-sik hingga terbalik. Saat ingin menabraknya kedua kali, sebuah alat berat datang dari arah samping yang malah menabraknya. Alat berat itu dikemudikan oleh Nenek Monhee. Nenek Monhee menabrak mobil Chol-sik hingga terbalik dan jatuh ke sawah. Melihat itu, Duon dibantu Anjah memukul Chol-sik hingga terkapar. Tak lama kepolisian pun datang membawa Chol-sik dan cerita pun tamat guys ya. Film ini patut diapresiasi karena berhasil membuat penonton dibawa ke suasana penuh teka-teki tentang siapa pelaku tabrak lari Bomi. Kita juga tertawa dengan tingkah Nenek Monhee dan juga lucunya Bomi. Yang bisa kita ambil dari film ini bahwa kejahatan akan selalu terungkap bagaimanapun menutupinya. Kita juga belajar bagaimana kuatnya rasa sayang seorang Duon kepada anaknya dan rasa sayang ibu Monhee kepada anaknya yaitu Duon. Akhirnya keluarga adalah satu-satunya tempat pulang yang paling terbaik guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.